tinggi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan terbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga aliran air berhenti dan tertampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Oke? Nah, kalian sudah paham kan tentang proses terjadinya hujan? Sekarang, Oke, gimana? Udah paham tentang siklus air? Udah, Ibu ulangi lagi. Gimana cara terjadinya siklus air? Air yang ada di laut, ya, banyak ya di laut ada air ya. Ada di danau. Terkena sinar matahari yang sangat terik dan panas, dia akan menguap ke atas. Tahu kan menguap itu gimana nak? Tahu ya? Menguap ke atas, lalu di atas menjadi butir-butiran awan. Butir-butiran awan, lalu menggumpal menjadi satu. Sudah nggak tahan lagi awannya. Apa awannya menampung? Menjadilah awan hitam. Sudah nggak tahan lagi awan hitamnya menampung, turunlah turun hujan langsung ke bumi ya. Turun langsung ke bumi. Airnya kemana? Airnya meresap ke tanah. Air dari tempat yang rendah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu akan mengalir. Pernah nggak anak-anak melihat air yang di tempat rendah mengalir ke tempat yang tinggi? Air apa tuh? Nggak ada ya? Nggak pernah. Berarti air itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya, ke tempat yang rendah. Oke, biarkan aja. Nggak boleh main di sini ya, main di luar. Nah, jadi gimana tadi? Meresap ke tanah, lalu dia mencari tempat yang rendah dan mengalir lagi ke lautan.
Maka dari itu kata dia tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau tanah longsor diakibatkan apa? Kok bisa tanahnya longsor? Iya, karena tidak bisa menang. Itu yang disebabkan karena hutan gundul ya. Sering menebang hutan sembarangan. Tahu nggak akar-akar pohon itu bisa menahan tanah supaya tidak longsor. Nah, sekarang ibu tanya, apa manfaat air bagi hewan, tumbuhan dan manusia? Apa? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya, kalau untuk manusia, hewan, tumbuhan itu terutama untuk minum. Untuk kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan kalau kita tidak punya air, apakah ada kehidupan di bumi, Nak? Tidak ada. Jelas semuanya makhluk hidup di permukaan bumi ini akan mati. Karena air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Kalian bisa hidup tanpa air? Ikan bisa hidup tanpa air? Daun ubi bisa hidup tanpa air? Berarti semuanya membutuhkan air. Oke. Sekarang coba jawab pertanyaan yang dari video ini. Ya. Nah, tengok ya. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Ada yang bisa maju? Nomor berapa aja? Di sini nomor berapa? Sini nomor berapa? Dan di sini nomor berapa? Ada yang bisa maju? Yang mau jawab maju ke depan. Ayo, tadi udah lihat kan gambarnya? Siapa? Wiki? Iya, ini nomor berapa? Maju Wiki. Gak apa-apa Wiki, maju aja. Ini nomor berapa Wiki? Oke, kita kunci jawaban Wiki. Di sini ada nomor 2. Di sini Wiki. Ya, di sini nomor 3 dan di sini nomor 1. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tunggu ya Wiki. Tengok, kita lihat. Di sini 2, 3 dan 1. Tengok ya. Jawab ya. Urutan gambar pertama ada berapa? Oke, betul sekali. Ada pada nomor 2. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Wiki. Dan menjadi awal. Lanjut ke kotak berikutnya, kita isi nomor berapa? Oke, betul sekali. Nomor 3. Oke, betul ya. Awan menjadi awan besar dan gelap. Dan kotak terakhir diisi dengan nomor berapa ya? 1. Oke, betul. Nah, berarti betul ya. Tengok, gambar yang nomor 2. Airnya menguap karena sinar matahari. Karena sinar matahari, air di danau dan di lautan menguap ke atas. Lanjut gambar nomor 3. Menguap ke atas, ke awan yang putih pertamanya ya. Lanjut, nggak kuat awan putih, lanjut ke awan hitam. Selanjutnya gambar nomor 1. Awannya udah menjadi hitam semua karena dia sudah menggumpal dan menjadi satu. Tidak kuat lagi menahan butiran-butiran air di atas. Turunlah hujan. Hujannya balik lagi kemana? Ke lautan atau ke
Coba Rido ke depan. Sini baca. Ini tahapan dan urutannya ya. Nanti dapat baca super baca. Iya. Yang kuat. Tahapan dan urutan air jika diprediksi tanah akan proses Dengarkan ya. air bisa diganti dalam empat bagian. Empatnya ialah sebagai adanya pemanasan dari sinar matahari dalam hal ini air bisa menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke Oke. Yang nomor 2 Ibu tunjuk Rizky Hayu. Tepuk tangan untuk Rido. Rizky Hayu maju ke depan. Rido ke Ibu. Baca yang nomor 2 ya. Yang kuat. Selanjutnya yang nomor 3 Wiki. Tepuk tangan untuk Rizky Hayu. Oke, tepuk tangan untuk Wiki. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkannya? Menyimpulkan apa itu manfaat air bagi kehidupan di permukaan bumi. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah sangat penting karena sumber kehidupan manusia di permukaan bumi, hewan dan tumbuhan itu adalah air. Tanpa air tidak ada kehidupan di permukaan bumi. Sesudah ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Apa? Oh iya. Kenapa air laut asin? Ada yang bisa jawab? Siapa? Oke, Romesa, bentar ya. Kenapa Romesa air laut asin? Coba. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Oke, karena